Yang kasih Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan datang bagi setiap kehidupan kita di dalam Ibrani pasal yang ke-13 saudara. Ayat yang sudah tidak asing lagi bagi setiap kehidupan kita. Tapi saudara berbicara tentang kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kuasa Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya saudara. Kuasa Tuhan tidak pernah saudara ada batasnya di dalam setiap kehidupan kita. Nah kembali lagi malam hari ini saudara. Kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-8. Sekali lagi surat Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-8. Mari saudara buka Alkitab saudara dan kita akan baca bersama-sama. Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan jelas bahwa Yesus Kristus tetap sama artinya tidak berubah. Saudara yang kasih Tuhan, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya di dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang percaya, artinya apa saudara yang kasih Tuhan? Tuhan yang kita kenal Yesus Kristus saudara. Dalam masa pelayanan Tuhan ketika dia ada di muka bumi ini saudara. Ketika dia menyembuhkan orang sakit. Ketika dia membangkitkan orang yang mati. Ketika dia mencelikkan orang yang buta saudara. Ketika dia menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang sakit kusta saudara. Bahkan orang yang dirasuki oleh kuasa kegelapan saudara. Pada waktu itu saya terlalu percaya saudara. Kalau hari ini juga saudara berbicara soal kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu saudara. Segala sakit penyakit pun malam hari ini Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Kenapa saudara? Sebab firman Tuhan jelas katakan bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah saudara yang kasih Tuhan. Kalaupun mungkin saudara katakan kuasa Tuhan berubah. Kenapa saya tidak alami mujizat? Kenapa saya tidak alami pemulihan? Kenapa saya tidak alami terobosan? Kok keluargaku seperti ini Tuhan? Kok keluargaku hancur-hancuran? Kok pekerjaanku seperti ini Tuhan? Pertanyaannya saudara, Tuhan yang berubah atau saya dan saudara yang berubah? Tapi dengar baik firman Tuhan malam hari jelas saudara bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan tidak berubah. Tapi seringkali saudara kita manusia lah yang berubah-ubah saudara. Enggak jelas, enggak pasti saudara yang kasih Tuhan. Makanya kenapa kita tidak alami yang namanya Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi saudaraku yang kasih Tuhan. Tapi malam hari ini kembali firman Tuhan ingatkan saya, mari kuat-kuatkan hati kita saudara. Kita harus menyadari betul bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus yang mati 2000 tahun yang lalu untuk menebus saya dan saudara. Dia saudara Allah yang tidak pernah berubah. Kuasanya dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. Kalau dahulu Tuhan adakan mujizat, Tuhan lakukan hal-hal yang luar biasa, percayalah hari ini dan sampai seterusnya saudara. Hal-hal itu juga pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Tapi firman Tuhan datang bagi setiap kehidupan kita saudara. Percayakah kita kepada Tuhan? Sungguh-sungguhkah kita percaya, kita mengimani saudara bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kita? Kan firman Tuhan katakan iman mula yang menyelamatkan engkau. Iman mula yang menyembuhkan engkau saudara yang kasih Tuhan. Iman wanita yang pendarahan 12 tahun saudara yang kasih Tuhan. Dia katakan asalku jamah saja ujung jubah Yesus aku sembuh saudara. Itu imannya luar biasa saudara. Dia katakan asalku jamah saja saudara. Bagaimana dengan iman kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Kan saudara yang sudah bergumul dengan penyakit saudara sudah terlalu lama saudara yang kasih Tuhan. Dan mungkin tak kunjung sembuh sampai hari ini. Bagaimana iman kita kepada Tuhan? Kadang-kadang kita masih meragukan kuasa Tuhan. Manusia itu seperti itu saudara, ketika melihat situasi dan kondisi tidak berubah. Ketika tidak ada tanda-tanda Tuhan melakukan mujizat. Ketika kita tidak melihat saudara bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu. Kita mulai ragu saudara. Dengan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tapi firman Tuhan katakan dalam Yakobus pasal yang pertama itu 5, 6, 7 saudara bisa baca. Orang yang bimbang saudara, dia seperti gelombang yang diombang-ambingkan. Orang yang bimbang, orang yang ragu firman Tuhan katakan jangan berharap untuk mendapat sesuatu apapun saudara.
Itu bagi mereka yang bimbang, bagi mereka yang ragu saudara yang kasih Tuhan. Tapi malam hari ini mari Bapak Ibu Saudara nyatakan iman kita kepada Tuhan. Rasa percaya kita kepada Tuhan. Firman Tuhan 2 hari lalu yang saya sampaikan saudara. Put your trust in God. Taruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Jangan kita taruh kepercayaan kita kepada orang lain. Jangan kita taruh kepercayaan kita mungkin kepada manusia. Manusia terbatas saudara. Sekali lagi bahkan kita bisa kecewa ketika kita mengandalkan manusia. Bapak Ibu benar saudara, tidak sedikit orang terdekat kita yang menyakiti. Benar tidak saudara yang kasih Tuhan. Tidak sedikit orang terdekat yang melukai kehidupan kita. Tidak sedikit saudara, orang yang kita percayai mereka lah yang meninggalkan kita. Mereka yang melukai kita. Makanya jangan taruh kepercayaan kita kepada manusia. Tapi taruhlah kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang setia saudara. Firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam pasal yang sama saudara, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 bagian yang B saudara, firman Tuhan katakan begini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu kata firman Tuhan malam hari ini bagi saya dan saudara. Saudara yang merasa sendiri, saudara yang merasa tidak dikasihi, saudara yang merasa tidak dipedulikan, saudara yang merasa tidak dihargai saudara. Malam hari ini dengar baik saudara yang kasih Tuhan. Ada satu pribadi yang begitu mengasihi saudara. Ada satu pribadi yang begitu peduli terhadap saudara. Ada satu pribadi yang begitu mencintai saudara. Yaitu Yesus Kristus dan Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Jangan pernah merasa sendiri Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak ada yang mengasihi aku, tidak ada yang peduli dengan aku. Tapi Dia Allah yang setia Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kasih-Nya luar biasa saudara. Bagi setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Luar biasa cinta Tuhan bagi setiap kehidupan kita malam hari ini saudara. Coba saudara bayangkan kalau kita ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Gak terhitung Bapak Ibu Saudara. Saya kalau merenungi kebaikan Tuhan saudara, saya bisa mencucurkan air mata. Kenapa? Tidak terhitung kebaikan Tuhan. Terlalu banyak saudara. Lantas masihkah kita tidak mengucap syukur sampai hari ini? Kita masih bersungut-sungut, kita masih intervensi Tuhan. Tuhan kenapa orang lain Tuhan sembuhkan saya? Enggak. Waktu Tuhan adalah yang terbaik saudara. Waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kehidupan kita saudara yang kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu malam hari ini kita sama-sama terus mau alami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau alami kuasa Tuhan kalau kita tidak pernah punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana saudara kita mau mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak pernah punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak pernah punya pengalaman di mana kita intim dengan Tuhan. Bagaimana kita mau mengalami hal-hal yang besar dalam kehidupan kita saudara. Bagaimana Tuhan mau menunjukkan kepada kita hal-hal yang spektakuler. Bapak Ibu Saudara sedangkan berjalan, pengalaman berjalan bersama dengan Yesus saja tidak pernah saudara yang kasih Tuhan. Mari malam hari ini saudara kita renungi kembali firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Dia Allah yang setia Bapak Ibu. Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kita saudara. Mari Bapak Ibu alami terus kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita saudara. Kenapa kita tidak alami kuasa Tuhan? Tidak ada iman juga saudara. Kita percaya kepada Tuhan setengah-setengah. Bapak Ibu firman Tuhan katakan dalam Lukas 18 ayat 8 firman Tuhan begini. Akan tetapi jika anak manusia itu datang. Apakah ia mendapati iman di bumi saudara? Nah ini pertanyaan bagi setiap kehidupan kita malam hari ini. Bagaimana iman kepercayaan kita kepada Tuhan? Bagaimana saudara percayanya kita kepada Tuhan itu seperti apa? Tapi biarlah saudara ketika firman Tuhan datang bagi setiap kehidupan kita malam hari ini. Ketika saudara mau alami mujizat, saudara mau alami kesembuhan, saudara mau alami pemulihan, saudara mau mengalami hal-hal yang luar biasa. Milikilah iman kepada Tuhan saudara. Percaya sepenuhnya saudara. Percaya sekalipun situasi dan kondisi tidak menentu, sekalipun situasi dan kondisi berubah, sekalipun manusia berubah. Mari tetaplah percaya hanya kepada Tuhan. Tetap andalkan Dia di dalam setiap kehidupan kita pribadi. Lepas pribadi saudara.
Dia Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan, saudara. Percayalah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kepada Yesus. Siapa itu Yesus? Dia adalah Tuhan, dia Raja kita, saudara yang kasih Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Dia mati buat saya dan saudara. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Very clear, saudara, jelas sekali. Kita gak bisa sampai ke sorga tanpa melalui Yesus. Artinya saudara harus percaya sepenuhnya kepada Yesus. Saudara bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dibaptis saudara dengan air. Firman Tuhan katakan dan tidak lama lagi engkau akan dibaptis oleh Roh Kudus dan oleh api, saudara. Api berbicara soal pengujian dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, setiap kita orang percaya harus terus dimurnikan, harus terus dibersihkan, harus terus ditahirkan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Syarat untuk mengalami yang namanya keselamatan, syarat untuk mengalami yang namanya kesembuhan, syarat untuk mengalami yang namanya pemulihan, saudara. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Tidak hanya sebatas status, saudara. Tidak hanya sebatas di KTP, kita di situ dikatakan bahwa kita orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, tapi hati kita sebenarnya jauh daripada Tuhan. Saudara bayangkan bagaimana Tuhan mengecam bangsa Israel. Bangsa ini memuji aku dengan lidah bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Jangan cuma kita seperti orang Kristen seperti itu, saudara. KTP kita Kristen, kita rajin ibadah setiap minggu, tapi hati kita sebenarnya jauh daripada Tuhan. Tuhan bilang bukan korbanmu yang aku mau, bukan korban syukurmu, bukan uangmu, bukan hartamu, tapi hatimu, saudara. Yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan gak mau, bukan kita, saudara. Bukan apa yang kita miliki saat ini, tidak, saudara. Sebab Tuhan gak bisa disogok. Tuhan gak bisa dibeli, saudara. Kasih kemurahan Tuhan gak bisa disogok. Kita gak bisa kasih, saudara, dengan uang harta kita gak cukup. Saudara, tidak ada bandingannya, saudara. Yang Tuhan inginkan adalah hati yang sungguh-sungguh, saudara. Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya tahu saudara mungkin dalam masa perjalanan kehidupan kita alami up down, saudara, dalam mengiring Tuhan. Tapi jangan biarkan dan jangan sampai kita menyerah dan meninggalkan Tuhan, saudara. Up down dalam kehidupan kita itu biasa, saudara. Tapi janji Tuhan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari malam hari ini saudara yang lemah, saudara yang sakit, saudara yang bimbang, saudara punya pergumulan yang berat sekali. Mari saudara tetap beriman kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bergumul terus saudara, walaupun mungkin sampai hari ini Tuhan belum jawab. Tapi percayalah saudara, satu kelak nanti ketika Tuhan jawab itu, saudara akan bersyukur kepada Tuhan. Saudara akan terkagum-kagum dengan perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa di dalam setiap kehidupan saudara. Mari Bapak Ibu Saudara tetap percaya walaupun keadaan sulit. Tetap percaya walaupun dalam himpitan. Tetap percaya walaupun dalam kesukaran. Tetap percaya saudara. Walaupun situasi keadaan di sekeliling kita berubah. Manusia berubah saudara. Orang-orang di terdekat kita mereka berubah saudara. Tapi bila iman kita tetap kepada Tuhan. Kita tetap giat melayani Tuhan seperti khotbah Bapak Gembala. Giat saudara. Dalam melayani Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi saudara. Percayalah, tangan yang kuat itu tidak akan pernah melepaskan dan meninggalkan setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dia panggil saya dan saudara. Dia angkat kita dari lumpur dosa saudara. Dia bawa kita kepada terangnya yang kudus dan ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia menyelamatkan hidup kita. Dia angkat kita. Saudara coba bayangkan dan pikirkan bagaimana hidup kita yang lama saudara. Mungkin hancur-hancuran saudara yang kasih Tuhan. Hancur parah saudara. Tapi sadarilah dari mana Tuhan angkat engkau malam hari ini. Bagaimana Tuhan angkat engkau saudara. Bagaimana Tuhan memulihkan engkau. Bagaimana Tuhan membebaskan engkau. Bagaimana Tuhan melepaskan segala kutuk dosa. Bagaimana Tuhan melepaskan segala keterikatan kita saudara di masa lalu. Betapa baiknya Tuhan kita saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 saudara. Siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang saudara.
Saudara mau hidup yang baru, kehidupan yang baru saudara. Sesi yang baru, chapter yang baru dalam kehidupan kita. Hiduplah di dalam Kristus. Itu kata firman Tuhan. Barang siapa ada di dalam Kristus saudara. Ia menjadi ciptaan yang baru saudara. Hati yang baru, hidup yang dipulihkan saudara. Dan firman Tuhan katakan yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru telah datang di dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Gak usah ingat-ingat yang dahulu saudara. Tidak usah ingat yang dahulu, firman Tuhan katakan gak usah ingat zaman purbakala saudara yang kasih Tuhan. Sebab Tuhan sudah ampuni setiap kehidupan kita. Tuhan sudah bebaskan, Tuhan sudah layakan. Dan Tuhan menjadikan kita ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Dan kita begitu berharga di mata Tuhan. Saudara yang merasa diri, saudara insecure, saudara minder dengan hidup saudara. Jangan saudara yang kasih Tuhan. Kita ini terlalu berharga di mata Tuhan. Kita terlalu berharga di mata Tuhan because we are the masterpiece of God. Kita ini mahakaryanya Tuhan. Saudara yang kasihi Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya dia rela datang ke dia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Perlu bukti apa lagi saudara cinta Tuhan bagi saya dan saudara. Perlu bukti apa lagi kasihnya Tuhan bagi saya dan saudara malam hari ini. Dia datang dan dia menyelamatkan setiap kehidupan kita. Hidup kita yang lama sudahlah saudara, sudah berlalu. Tuhan sudah angkat kita, Tuhan sudah pulihkan kita. Dan itu jadikan pelajaran buat setiap kehidupan kita. Masa lalu kita mungkin yang rusak, yang hancur. Saudara yang kasihi Tuhan, Tuhan sudah ampuni, Tuhan sudah angkat kita. Ini hidup kita yang baru. Saatnya kita serahkan hati kita kepada Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita dedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi saudara. Yang dikasihi Tuhan, dan saya percaya Tuhanlah yang akan menguatkan setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi anak-anak Tuhan. Tuhanlah yang akan menopang setiap kehidupan kita. Nah, untuk ketika kita tahu saudara, ketika kita sudah menjadi ciptaan yang baru, tugas kita saudara andalkan Tuhan. Firman Tuhan kemarin dalam 2 Korintus 1 saudara, Rasul Paulus saudara mengalami penderitaan, dia alami banyak hal dalam kehidupannya. Firman Tuhan katakan itu Tuhan izinkan terjadi supaya apa saudara? Kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu mengajarkan saya dan saudara. Supaya jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Supaya jangan andalkan kemampuan kita sendiri. Tapi andalkanlah Tuhan. Tapi berharaplah hanya kepada Tuhan. Berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dia Tuhan yang sanggup menyelamatkan engkau saudara. Dia Allah akan menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan setiap kehidupan kita saudara. Sakit penyakit boleh ada saudara, tapi pastikan jiwa saudara selamat. Itu yang terpenting saudara yang kasihi Tuhan. Mungkin tubuh kita sakit, secara fisik kita sakit saudara, tapi pastikan jiwa kita sehat saudara yang kasihi Tuhan. Keselamatan menjadi milik bagian di dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 103 ayatnya saya baca dari ayatnya yang kedua saudara yang kasih Tuhan. Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti padang. Seperti burung Raja Wali saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi ayat 3 dan ayat 4. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Yang menyembuhkan segala penyakitmu, segala penyakitmu. Firman Tuhan katakan di sini segala, bukan cuma 1, 2, 3 penyakit, tidak saudara yang kasih Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan di sini yang menyembuhkan segala, artinya semua sakit penyakit kita. Baik sakit secara fisik, baik sakit secara rohani, baik hati kita yang sakit, Tuhan sanggup menyembuhkan saudara yang kasih Tuhan. Ini kata firman Tuhan. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat saudara. Dia memahkotai kita dengan kasih setianya dan rahmat. Di dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi luar biasa Tuhan kita. Dahsyat Tuhan kita. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan.
Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, Dia yang mengampuni kesalahan kita, Dia yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dia Allah segala-galanya, Dia segalanya di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya mari jangan ragu terhadap Tuhan. Jangan ragu terhadap kuasanya, jangan ragu terhadap firman-Nya, jangan ragu terhadap perkataannya. Ketika Tuhan katakan tahun ini saudara sembuh, saudara pasti sembuh. Ketika Tuhan katakan tahun ini adalah tahun pemulihan bagi saudara, pasti saudara dipulihkan. Ketika Tuhan katakan tahun ini adalah tahun keberkatan bagi saudara, Tuhan pasti berkati. Tahun ini adalah tahun terobosan bagi saudara, pasti saudara alami terobosan. Tahun ini adalah tahun percepatan bagi saudara, pasti saudara alami percepatan Bapak Ibu Saudara. Asalkan kita tetap percaya, kita beriman hanya kepada Tuhan. Jangan mudah goyah saudara yang kasih Tuhan. Seringkali kita lemah, seringkali kita tidak berdaya. Tapi jangan pernah sekali-kali melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita boleh lemah, kita boleh tidak berdaya. Tapi andalkanlah Tuhan supaya Dia menguatkan dan menopang setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Bagi setiap kita malam hari ini yang dengarkan firman Tuhan. Tetap percaya, tetap andalkan Dia saudara. Tuhan Dia yang sudah memulihkan kita. Dia mengangkat kita, Dia membebaskan kita, Dia memberkati kita. Sekalipun ada masalah, tantangan, pencobaan dalam setiap kehidupan kita. Tapi tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia Allah yang selalu ada 24 jam. Saudara bisa baca firman Tuhan dalam Mazmur saudara. Penjaga Israel. Firman Tuhan katakan siang dan malam mata Tuhan mengawasi setiap kehidupan kita. 24 jam Tuhan tidak terlelap. Saudara, hanya untuk mengawasi kita, anak-anaknya saudara yang kasih Tuhan. Dahsyat Tuhan kita, dahsyat saudara, ajaib. Terlalu ajaib Tuhan kita saudara yang kasih Tuhan. Dia tahu apa yang saudara perlukan. Dia tahu kebutuhan saudara. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan saudara. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Bawalah datang kepada Tuhan. Dan Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam setiap kehidupan kita. Nothing is impossible bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Perkatakan iman saudara yang kasih Tuhan. Saudara perkatakan iman Tuhan tahun ini adalah tahun terobosan bagi saya. Tahun ini adalah tahun pemulihan. Tahun ini saya terima kesembuhan. Tahun ini pergumulan saya dijawab oleh Tuhan. Mari melangkah dengan iman Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sekali lagi Tuhan sudah ingatkan kita menjadi pengikut Kristus bukan hal yang mudah. Kita harus menyangkal diri, memikul salib, bahkan ikut menderita. Tapi janji Tuhan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Gak apa-apa saudara, masalah pencobaan ujian itu ada dalam kehidupan kita supaya kita semakin dewasa secara rohani. Kita unggul, kita menjadi orang-orang yang berkualitas saudara yang kasih Tuhan. Maju terus saudara, maju terus sampai kepada tujuan itu saudara. Yang kekal itu bersama dengan Bapa. Dan saya percaya pertolongan dari tempat Maha Tinggi akan menolong setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Malam hari ini bagi mereka yang terus percaya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ambil komitmen malam hari ini saudara. Dengan mulut kita mengaku bahwa Dia Yesus yang sanggup. Dengan mulut kita mengaku bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa. Dengan mulut kita, dengan lidah bibir kita saudara, kita mengaku bahwa Dia Allah yang hidup saudara. Dia Allah yang hidup, Dia bangkit dari antara orang mati. Dia buktikan Dia hidup, Dia buktikan Dia Bapa, Dia Raja, Dia Tuhan kita saudara. Kita mengaku dengan mulut kita saudara, dengan hati kita percaya bahwa Dialah satu-satunya Tuhan dan tidak ada Allah lain di dalam setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi, anak-anak Tuhan. Firman Tuhan katakan kita lebih dari pemenang, bahkan lebih daripada seorang yang menang saudara yang kasih Tuhan. Kita adalah orang yang menang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Itu kata firman Tuhan. Terima itu bagi setiap kehidupan kita malam hari ini saudara. Dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Malam hari ini apa yang saudara gumuli? Malam hari ini doa apa yang sedang saudara naikkan kepada Tuhan? Mungkin sudah bertahun-tahun, sudah terlalu lama saudara berdoa untuk hal itu. Tetap doakan dengan tekun saudara. Hingga waktunya tiba, Tuhan akan jawab itu semua dan percayalah semua akan indah
pada waktunya. Kalaupun Tuhan belum jawab, jangan berkecil hati. Ada sesuatu yang lebih baik yang sedang Tuhan siapkan bagi setiap kehidupan kita. Mungkin saudara katakan, Tuhan kenapa Tuhan tutup pintu ini? Tuhan kenapa Tuhan tutup pintu ini? Saudara gak tahu kalau Tuhan buka pintu itu sebenarnya itu adalah jurang maut bagi setiap kehidupan kita. Kenapa Tuhan tutup pintu itu? Sebenarnya Tuhan sedang menyelamatkan kehidupan kita dari hal-hal kebinasaan dalam kehidupan kita. Makanya jangan cepat-cepat intervensi Tuhan. Tuhan kenapa Tuhan tutup pintu ini? Kenapa Tuhan tutup jalan ini? Saudara gak tahu. Sebab kita gak tahu saudara apa yang terjadi di depan sana. Kita gak tahu kalau pintu itu dibuka ada apa saudara. Tapi Tuhan tahu, makanya Tuhan tutup pintu itu bagi setiap kehidupan kita. Ini menjadi perenungan saya pribadi. Saya bagikan bagi saudara supaya sama-sama saudara kita buka pikiran kita. Kenapa sering kali Tuhan tutup pintu? Kenapa sering kali Tuhan tutup jalan saudara? Karena sebenarnya di balik pintu itu, di balik jalan itu saudara, ada hal-hal yang sebenarnya akan membinasakan setiap kehidupan kita. Sebab Tuhan dia maha tahu. The omnipresent, the omniscient of God saudara. Kemahatauan Tuhan, kemahadiran Tuhan. Dia tahu segala-galanya di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya percayakanlah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia akan bawa kita lebih jauh lagi saudara, melangkah bersama dengan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dengar baik saudara, kita tidak akan pernah alami kemenangan kalau kita tidak punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya berjalanlah bersama dengan Tuhan. Pegang dia saudara, pegang tangan Tuhan. Berserah terus hanya kepada Tuhan. Dan saya percaya dia pun erat memegang setiap kehidupan kita. Dan dia bawa kita kepada jalan-jalannya yang ajaib dan luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Jangan putus asa, jangan mundur saudara. Jangan berkecil hati, jangan tawar hati, jangan kecut hati malam hari ini. Tapi biarlah pengharapan kita tetap kita serahkan hanya kepada Tuhan. Saya percaya dia sebagai sang penghibur itu akan menolong kita. Sukacita daripada Allah akan mengalir, memenuhi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Anak-anak Tuhan malam hari ini. Yang percaya katakan amin saudara yang kasih Tuhan. Saudara bisa ketik di kolom komentar amin buat firman Tuhan malam hari ini. Dan mari kita terus percaya bahwa dia Allah yang luar biasa. Kuasanya terlebih besar. Kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala-galanya dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi setiap kehidupan kami. Kami arahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan hati kami kepadamu.